Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini di Minggu Letare diambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 3 dimulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Saya baca kepada kita, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu benar. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Sekali lagi buat kita shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada umumnya kebanyakan orang sangat menginginkan pengakuan di dalam hidupnya. Sekali lagi, pada umumnya kebanyakan orang sangat menginginkan pengakuan di dalam hidupnya. Terlebih lagi pengakuan dari orang lain terhadap dirinya. Pengakuan itu sangat penting bagi kebanyakan orang. Karena sangat pentingnya pengakuan itu, banyak orang berusaha, banyak orang berjuang dengan segala cara untuk mendapat pengakuan dari orang lain di dalam hidupnya. Berbicara tentang pengakuan, banyak cara yang dilakukan orang-orang supaya dia mendapatkan pengakuan. Banyak cara dilakukan orang-orang supaya dia mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mungkin yang pertama Aminah, begitu juga remaja Nabi 10. Ada cara dengan seseorang itu berusaha keras, berjuang keras di dalam pekerjaannya, atau berusaha dia keras di dalam usahanya, atau apapun yang dilakukannya sehingga derajatnya naik, akhirnya dia mendapatkan pengakuan. Mungkin bisa jadi itu salah satu langkah atau cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi ada juga cara yang dilakukan orang lain atau orang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dengan cara manipulasi. Apa itu dengan cara manipulasi? Dengan cara misalnya seperti namanya ya. Ada seorang anak gadis pergi ke perantauan. Sampai di perantauan dia mendapat pekerjaan, tapi dengan gaji pas-pasan. Tapi karena dirinya selalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain atau dari teman-temannya, dia buatlah gaya semaksimal mungkin. Dia buat gaya semaksimal mungkin, walaupun dengan gaya
hidupnya itu mungkin dengan gajinya yang pas-pasan tidak mencukupi dengan gaya kehidupannya, sehingga bisa dikatakan malu kampe sanggup berdonasi hanya untuk menampilkan dirinya secara mentahana, kata orang-orang ya, supaya maksimal dengan gaya dan orang mengakui dia lakukan sampai lupa. Artinya itulah dengan cara manipulasi, walaupun ekonomi sulit tapi gaya ini ya itu dengan cara manipulasi. Artinya sangat penting yang namanya pengakuan itu, karena saking sangat pentingnya itu, karena sangat pentingnya itu dilakukan orang-orangnya dengan berbagai cara untuk mendapatkan yang namanya pengakuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berbicara tentang yang namanya pengakuan, pengakuan ini juga tidak sedikit berdampak kepada hati hati. Sekali lagi, pengakuan ini tidak sedikit berdampak kepada hati hati. Yang menjadi pertanyaannya, apa hal negatif yang disebabkan oleh pengakuan? Hal negatif itu adalah rasa iri, atau bisa dikatakan ada rasa kecemburuan. Inilah dampak dari yang namanya pengakuan itu. Dan dampak iri itu berdampak kepada tidak suka melihat orang lebih dari dirinya. Inilah yang disebabkan oleh pengakuan itu. Dan itulah yang terlihat di dalam teks firman Tuhan pada hari ini di Minggu Letari. Ada karena ingin mendapatkan pengakuan, muncullah rasa iri. Karena muncul rasa iri itu berdampak kepada yang namanya tidak suka melihat orang yang lebih dari mereka. Siapakah itu? Itulah murid-murid Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tadi kita lihat konteksnya, bahwasanya dikatakan pada saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan pembaptisan juga di Judea, yang dimana pada saat itu di konteks itu juga bersamaan bahwasanya terlebih dahulu memang Yohanes melakukan pembaptisan dengan murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat itu jadi banyak orang-orang yang mau dibaptis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya murid-murid daripada Yohanes melihat, kok bisa jadi lebih banyak orang-orang mau dibaptis oleh murid-murid Tuhan Yesus, atau bisa dikatakan kemungkinan karena murid-murid Tuhan Yesus baptis, jadi bisa dikatakan juga Tuhan Yesus ikut serta dalam bagian itu. Padahal yang mereka ketahui bahwasanya Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Muncullah menginapa. Kenapa mereka? Kenapa tidak kami? Kenapa orang-orang itu tidak mau dibaptis pada kami? Padahal kami terlebih dahulu, bahkan Yesus sendiri dibaptis oleh rabi kami. Tadi dikatakan, Yohanes dikatakan murid-muridnya ada rabi. Kenapa jadi lebih banyak di sana? Artinya ada pengakuan itu. Karena pengakuan itu muncullah rasa iri dan tidak mau orang lebih dari mereka. Akhirnya mereka mengadu kepada rabinya atau gurunya. Rabi dikatakan, kenapa yang engkau telah saksikan jadi lebih banyak ke sana mau untuk dibaptis? Kenapa tidak kepada kita? Itulah dampak hal pengakuan ada itu. Itulah karakter daripada murid-murid Yohanes pada saat itu. Tapi bukan itu yang mau kita tiru, bukan itu yang mau kita ikuti. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mau kita ikuti? Siapa yang mau kita tiru? Siapa yang mau kita teladani? Yang kita mau teladani dari depan Tuhan pada hari ini adalah karakter Yohanes. Apa namanya yang dilakukan oleh Yohanes dalam teks firman Tuhan pada hari ini? Dia tidak mau yang namanya pengakuan
ada yang namanya rasa rendah hati. Itu yang dimiliki Yohanes. Padahal kalau kita lihat latar belakang Yohanes, dia sangat bisa untuk menyombongkan diri. Bahkan dia sangat pantas untuk mendapatkan pengakuan yang berlebih di tengah-tengah kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, apa latar belakang daripada Yohanes? Pertama, nama remaja tersebut. Kalau kita lihat latar belakang Yohanes, dia itu adalah keturunan daripada Harun. Kalau dikatakan keturunan daripada Harun, tentu itu adalah orang yang bisa melayani di tengah-tengah orang percaya atau di tengah-tengah sinagoga. Karena bisa dikatakan itu adalah keturunan imam. Artinya bisa saja si Yohanes diangkat menjadi imam besar. Kedua, si Yohanes itu adalah nabi terakhir di perjanjian lama. Ya, bisa dikatakan nabi terakhir untuk perjanjian lama dan nabi pertama untuk perjanjian baru. Artinya latar belakang ini sangat memungkinkan untuk dia sombong, untuk dia mendapatkan pengakuan yang berlebih dari orang. Atau sekali lagi dia bisa bilang, apakah Yesus ini? Aku kok di luar? Aku punya latar belakang keturunan Harun. Bisa saja dia katakan seperti itu. Apalagi melihat latar belakang Yesus, walaupun dia adalah Tuhan, tapi kalau melihat latar belakang Yesus itu di tengah-tengah konteks kehidupan ini, dia itu bisa dikatakan orang yang pas-pasan. Karena apa? Karena orang tuanya tukang kayunya. Artinya sangat berjauhan status Yohanes dengan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yohanes? Sekali lagi, dia rendah hati. Yang menjadi pertanyaan bagi kita apabila begitu remaja apostol yang dikasih Kristus, kenapa Yohanes ini sanggup dia menghidupi rendah hati? Itu pertanyaan yang penting. Pertama adalah dia mengetahui statusnya. Apa statusnya? Dia katakan di dalam teks firman pada saat itu bahwasanya statusnya adalah dia adalah jembatan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Itu kalau kita lihat berdasarkan beberapa sumber. Artinya memang dia terlebih dahulu, tapi dia hanya mendahului. Tapi yang sesungguhnya yang dinantikan adalah Yesus. Itu dia sadari. Makanya dia karena mengetahui statusnya, akhirnya membuat dia sanggup untuk rendah hati dalam hidup. Yang kedua, apa yang menyebabkan dia sehingga dia mampu rendah hati, hidup dalam rendah hati? Yang kedua adalah ini yang paling penting, amanah remaja atau sebelum yang dikasih Kristus. Apa itu? Itulah yang bisa kita lihat di ayat yang ke-27. Apakah kita bisa bersama-sama baca ayat 27? Oke, kita bersama-sama baca ayat 27 ya. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Apa yang mau dikatakan teks firman Tuhan ini? Yohanes menyadari bahwasanya segala sesuatunya apa yang ada di dalam dirinya itu berasal dari Tuhan. Kalau dia sanggup untuk melayani tengah-tengah kehidupan orang percaya, semuanya itu
jauh dari konteks masyarakat, orang banyak. Tapi ketika Yohanes berkhotbah, banyak orang berbondong-bondong untuk mendengar khotbahnya. Artinya profil Yohanes ini luar biasa. Tapi dia akui segala sesuatunya, apa yang ada di dalam dirinya itu semua dari Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Itu yang membuat dirinya sanggup untuk hidup rendah hati. Makanya dikatakan, walaupun aku mungkin luar biasa di mata kalian atau di mata murid-muridnya, tapi kalau dia, Yesus itu lebih besar dari aku. Ya aku itu yang buat dia hidup rendah hati. Apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini kepada kita, Amanginang remaja tersebut, yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini adalah apapun yang ada pada kita, semuanya adalah berasal dari Tuhan. Karena itu, karena semuanya berasal dari Tuhan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Atau dikatakan Yohanes tadi, dialah yang menjadi besar, kalau aku tetap kecil. Dan itu juga yang menjadi topik minggu kita di minggu kita. Karena sekali lagi Yohanes menyadari segala sesuatunya berasal dari Tuhan, dan itu juga lah yang mengajak kita dan mengingatkan kita bahwasanya di dalam hidup kita apapun yang ada di dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Karena itu hiduplah untuk rendah hati. Jangan menyombongkan di dalam hidup kita. Mungkin Amanginang ada kita yang cakap berbicara di tengah-tengah kehidupan kita, atau bisa dikatakan di tengah-tengah perkumpulan. Karena dia cakap berbicara, dia menjadi fokus orang. Terkadang ada orang bisa menjadi sombong, menjadi ingat bahwasanya kalaupun kita mampu berbicara itu dari Tuhan. Karena itu yang diberikan Tuhan itu biarlah kembali kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi besar melalui kita. Kalau Amanginang ada jabatan kita di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang dikatakan? Itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, biarlah jabatan kita yang ada di dalam kehidupan kita, biarlah juga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bukan menjadi hidup yang sombong. Tapi jabatan kita itu melalui jabatan nama Tuhan semakin besar. Bukan hidup kita yang besar, ya, bukan menjadi sombong artinya Amanginang, tapi biarlah Tuhan yang menjadi besar di tengah-tengah kita. Karena itu Amanginang penting memang pengakuan. Penting yang namanya pengakuan. Maka kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang diakui. Itu tidak salah. Tapi ingat, ketika kita menjadi orang yang diakui, bukan buat kita jatuh kepada kesombongan. Ya, tapi biarlah ketika kita diakui orang, kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya topik minggu. Coba dulu kita bersama-sama mengatakan topik minggu kita Amanginang. Boleh kita mengatakan topik kita? 1, 2, 3 ya. Biarlah Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Itu jalan kita untuk membesarkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita terima, apapun yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, apapun status kita, biarlah segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersama. Syukur dan bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, yang mengajarkan kami bahwasanya kami perlu untuk hidup di dalam rendah hati. Karena itu Tuhan, kami diingatkan segala sesuatu yang apa yang ada di dalam hidup kami
atau bisa dikatakan yang menjadi kelebihan di dalam hidup kami. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar, kami tetap kecil, karena kami ada alat-alat-Mu yang Kau pakai di tengah-tengah kehidupan kami dunia Tuhan. Karena itu Bapak bantu kami, kuatkan kami, mampukan kami. Kami terkadang lemah karena ada yang namanya cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang memudai kami Tuhan jatuh dalam kelemahan, tidak melakukan firman-Mu. Kami memohon Tuhan, biarlah Kudus-Mu yang tetap setia mengingatkan kami, menuntun kami, yang menguatkan kami untuk mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, terlebih menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, supaya Tuhan kami dapat merasakan kasih Tuhan setiap saat di tengah-tengah kehidupan kami. Kaulah Tuhan yang menyertai kami terlebih di dalam satu minggu ini, yang menguatkan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga nantinya kami pulang dari tempat ini, terlebih jemaat, Engkau tetap menyertai, lindungi, sehingga boleh sampai ke tempat masing-masing atau ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat, sukacita, tanpa kekurangan sedekah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin.